Di salah satu video gue sebelumnya, gue bahas boti dan pandangan maskulinitas secara umum. Ada salah satu komennya yang masih cukup nyelekit di hati gue sampai sekarang. Ada yang cerita, waktu dia beli matcha di kafe, terus dikatain boti sama pegawainya. Yo bro, like what the fuck? Sejak kapan orang yang gak bisa atau gak milih minum kopi di sebuah kafe dianggap boti, anjir? Ini karena kelihatan menjatuhkan harga diri cowok kah? Atau kelihatan bikin lemah kali gitu ya? But anyway, gue rasa ini emang hal yang gak bisa lepas dari stereotyping gender ya. Dan hal yang gue buat di thumbnail di video ini juga termasuk hal itu gitu. Yaitu warna biru dan warna pink sebagai bentuk asosiasi gender tertentu. Padahal kalau dilihat dari sejarahnya, dulu itu sebenarnya kebalik bro. Loh kok bisa? Kalau kita balik ke Eropa sebelum tahun 1900-an, justru warna pink itu dibuat untuk anak laki-laki dan biru itu untuk anak perempuan. Alasannya simple, pink dianggap versi yang lebih muda dari merah. Atau warna yang waktu itu dilihat sebagai simbol keberanian dan kekuatan. Jadi ya pas lah ya buat anak cowok. Sementara biru dipakai perempuan karena warna itu identik sama Bunda Maria yang selalu digambarkan pakai jubah biru. Biru itu dianggap lembut, kalem, dan suci. Jadi cocok banget lah ya buat anak cewek. Dan kenapa semuanya berubah? Masuk ke tahun 1920-an sampai 1940-an, industri fashion di Amerika tuh mulai sadar kalau warna itu bisa jadi peluang marketing yang cukup menjanjikan. Waktu itu tuh toko-toko pada mulai kayak, kalau warna dibidain di tiap gender, nih mama papa muda yang baru punya bayi kayaknya bisa jadi ladang pendapatan yang mantap nih ya. Atau kayak, anaknya cewek atau cowok kak, bisa lihat katalog kita yang ini atau yang itu. Tapi waktu itu belum ada standar sebenarnya untuk katalog produk. Kayak ada yang bilang pink buat cowok, ada yang bilang pink buat cewek. Ini beneran random banget, tergantung toko mana yang lu datengin. Sampai akhirnya di sekitar tahun 1940-an sampai 1950-an, perusahaan atau toko-toko tuh pada mulai sepakat. Kayak warna pink itu buat cewek dan warna biru itu buat cowok. Alasannya campur aduk. Karena marketing, faktor budaya, dan karena seragam militer Amerika juga yang waktu itu lagi biru gitu. Hal itu pun bikin warna biru juga makin identik gitu sama cowok. Dan intinya ya semua itu bentuk stereotyping yang dibangun secara perlahan sih ya menurut gue. Tapi perubahan paling besar justru terjadi tahun 1980-an ketika era USG tuh mulai umum dan semua orang tuh udah bisa tahu jenis kelamin bayinya bahkan sebelum lahir. Dan ya industrinya pun langsung secara semangat gitu kayak, bayinya cewek atau cowok kak? Buat bayi cewek ada di section pink yang di sana dan buat bayi cowok ada di section biru yang di sana. Silakan biar saya antar. Dan ya sejak saat itu pun warna biru identik dengan anak cowok dan pink itu identik dengan anak cewek. Dan ya pokoknya semua itu salah Amerika dan New World Order. But anyway, tapi kalau ngeliat dari stereotyping soal warna gitu ya, pikiran gue gak bisa lepas dari hal ini gitu. Jadi menurut lo dua abang ini boti gitu? Gitar sama outfitnya pink-pink gitu tuh. Dan apa menurut lo hobo itu apa kebalikannya boti kalau buat cewek? Tomboy gitu? Apa menurut lo hobo itu tomboy gitu? Mungkin ya sih. Anyway, lo aneh gak sih mikir kayak gitu? Dan ya balik lagi soal stereotyping gender, emang ini sesuatu yang menurut gue dibentuk oleh masyarakat secara turun-temurun ya. Dan kalau misalnya lo lihat cowok yang beli matcha di cafe atau cowok yang beli es krim malam-malam sendiri terus lo katain boti, ya ada yang salah sih sama pikiran lo bro. Halo guys, jadi sebelum kalian caw dari video ini, intinya gue pengen membuat semacam pengakuan sih ya. Karena pada akhirnya gue melakukan hal yang boti banget, bakal kedengeran boti banget. Yaitu, gue coba jualan cookies. Ya, cowok yang jualan cookies itu kesannya kayak sweet banget gak sih, kayak boti banget anjir. But anyway, intinya gitu, gue di Anchor kali ini gue pengen coba promosiin bisnis baru gue. Dan ya ini gue pengen coba jualan lah ya intinya. Dan kenapa gue pilih cookies, kayak ini sebenarnya cukup personal kali ya. Dan setiap kali gue nonton kartun zaman dulu gitu ya kali, kayak Tom and Jerry atau Woody Woodpecker gitu, kayak adegan cookies tuh di kepala gue dulu selalu kelihatan kayak enak banget gitu. Dan
I mean, tiap kali gue nonton adegan itu kayak, oh kelihatan enak banget, gue pengen suatu hari coba bikin dan jual kali ya gitu. Dan ya akhirnya di akhir-akhir ini gue dapat kesempatan buat belajar bikin cookies dan mungkin coba dibisniskan gitu. Jadi padahal secara apa ya, secara kemampuan gue juga lebih mahir buat masak masakan berat ya, atau masakan Indo yang tumis-tumisan gitu. So di 3 minggu ke belakang gue coba apa ya, coba eksperimen buat bikin cookies. Dan ini gue bener-bener bener-bener dari awam banget berarti ya, tapi intinya gitu. Dan ya masih ada satu adonan lagi. Wow, bikin apa gua? Kerupuk coklat. Dan ya di 3 minggu terakhir gue coba eksperimen berdasarkan resep-resep yang gue coba pelajari, dan akhirnya gue nemu satu resep yang pas di lidah orang-orang lah ya. Dan ini gue udah coba trial ke beberapa teman gue, kayak kasih tes, kayak ngasih saran gimana yang ini cocok nggak di lidah kalian, bla bla bla. Dan akhirnya dapat satu resep yang menurut gue udah pas lah ya. Dan ya di sini bakal gue taruh footage cookies yang mau gue bisnis kan, intinya yang mau gue jual lah ya. Dan waktu video ini tayang sebenarnya apa ya, gue baru baking lagi tadi beberapa jam sebelum endcard ini gue rekam, dan itu bakal gue rekam buat promosi. Dan di video ini kalian belum bisa klik link PO nya karena gue belum bikin akun Tokped sama akun Shopee buat kalian PO. Tapi ya intinya mungkin 1-2 hari ke depan bakal ready sih buat link ordernya. Tapi ya di video kali ini gue pengen promosiin dulu apa yang ingin gue lakukan di sebulan 2 bulan ke depan ya. Intinya ya gue coba jualan cookies guys. Mungkin emang ini mungkin buat sebagian orang mungkin kedengaran agak sweet banget ya cowok yang jualan cookies atau kayak booty banget. Jadi kayak mungkin ini waktu yang tepat gue promosiin ini di video booty dan stereotyping. So ya gitu, intinya nanti kalau link order udah ada kalian bisa pesan lah ya buat yang tertarik. Gitu aja sebenarnya buat video kali ini. Mungkin oh ya, setiap orderan kalian bakal sangat membantu perkembangan gue dan perkembangan channel gue banget. So mungkin kan yang makin sering banyak orderan, gue bakal makin sering bikin dan bakal makin sering belajar bikin juga. So dan ya intinya gitu. Gue lupa ngomong apa lagi. Gue rasa gitu dulu buat video kali ini. Sampai ketemu di next video yang mungkin soal cookies atau apa gitu. Dan bye. Nyam 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 nyam. Cookies buatanku gimana Usagi? Una. Tuh, kata dia aja enak guys. Masa kalian gak order?